Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Pak Haris Fatwani, Ketua KPU Republik Indonesia Pak Hasyim Asyari, dan teman-teman anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan rekan media yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Yang pertama, hari ini kami KPU Sumatera Selatan melaksanakan prosesi peluncuran tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Peluncuran ini menjadi seremoni yang penting bagi kami, satu tahapan yang penting buat kami laksanakan dalam rangka menginformasikan kepada seluruh warga Sumatera Selatan bahwa proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang nanti kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024 segera dimulai. Untuk itu hari ini kami mengundang seluruh jajaran forum komunikasi pimpinan daerah, dan alhamdulillah Pak PJ Gubernur sudah bersama kita, dan lebih bersyukur lagi kami KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah hadir Ketua KPU Republik Indonesia Pak Hasyim Asyari. Begitu teman-teman, mohon disampaikan kepada seluruh warga Sumatera Selatan bahwa kita nanti akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota serentak pada tanggal 27 November. Momentum gongnya untuk di Sumatera Selatan kita lakukan hari ini, malam hari ini di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu saya mohon berkenan Pak Gubernur sepatah dua patah kata menyampaikan kepada teman-teman media, nanti ditutup oleh Ketua KPU Republik Indonesia. Silakan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU RI dan juga Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, rekan-rekan media yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini dilaksanakan peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai pertanda dimulainya tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Selatan. Ini juga sebagai pertanda kesiapan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan tentunya juga Bawaslu beserta seluruh jajaran, dan juga sebagai pertanda komitmen kita bersama untuk siap melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Selatan. Ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Di Sumatera Selatan dan juga di provinsi lain akan digelar pemilihan kepala daerah, dan saya berharap seluruh masyarakat Sumatera Selatan pada saatnya nanti dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, sesuai dengan pilihannya masing-masing, dan mudah-mudahan partisipasi masyarakat melebihi partisipasi pada saat Pilpres dan Pileg kemarin. Jadi mari kita ajak bersama-sama warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga mari kita bersama-sama jaga iklim yang kondusif di Sumatera Selatan. Kita telah menunjukkan Pileg dan Pilpres kemarin berjalan dengan baik. Ini berkat kebersamaan kita, berkat kekompakan kita, berkat komitmen kita untuk bisa menjalankan pesta demokrasi dengan baik, dengan aman dan lancar. Mudah-mudahan sukses pemilu, Pileg dan juga Pilpres kemarin akan terulang lagi di Pilpres akan terulang kembali sukses ini pada pilkada yang akan datang ini. Dan saya yakin peran media juga sangat penting untuk menjaga iklim yang kondusif ini. Kita pertahankan daerah Sumsel yang zero konflik dan daerah yang aman, damai dan juga toleran. Semoga pemilu yang pilkada yang akan kita gelar ini bisa membawa kemajuan bagi Sumatera Selatan, kesejahteraan bagi masyarakat, dan juga meningkatkan pelayanan publik di Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri, teman-teman ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, teman-teman jurnalis. Pada kesempatan ini, hari Ahad tanggal 5 Mei 2024, malam ini Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak tahun 2024. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Pejabat Gubernur tadi, bahwa peluncuran ini penting sebagai penanda bahwa akan diselenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak di tahun 2024 yang nanti coblosannya direncanakan pada tanggal 27 November 2024. Ini adalah pengalaman pertama kali pilkada serentak dilaksanakan dalam arti yang sesungguhnya. Maksud saya, semua provinsi kecuali DIY, daerah istimewa Yogyakarta, jadi 38 provinsi itu 37 provinsi akan menggelar pemilihan gubernur serentak. Kemudian dari 514 kabupaten kota akan digelar pilkada pada 508 kabupaten kota, karena ada 6 kabupaten kota yang statusnya administratif di daerah khusus itu DKI Jakarta. Nah, administratif tidak ada bupati wali kota definitif. Jadi keserentakan ini yang pertama dalam arti pemungutan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 dan juga tahapan-tahapan lainnya. Sebetulnya kegiatan Pilgub dan Pilkada di Sumatera Selatan, yaitu pemilihan gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian Pilkada pada 19 kabupaten kota di Sumatera Selatan, itu tahapannya bersamaan dan sudah dimulai dengan rekrutmen dan seleksi calon-calon anggota PPK, panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Dari 241 kecamatan yang ada di Sumatera Selatan, kegiatannya sudah sampai besok pagi. Besok pagi sudah tes tertulis dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi calon anggota PPS, panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan serentak pada 3.249 desa kelurahan se-Sumatera Selatan. Petugas-petugas ini nanti disiapkan di bagian awal karena akan membantu tugas-tugasnya KPU Kabupaten Kota dan juga tugas KPU Provinsi, terutama untuk 2 kegiatan besar. Yang pertama adalah pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih sendiri sudah sebagai penanda utama sudah dilaksanakan pada yang lalu. Pemerintah dalam hal ini tanggal 1 Mei, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan DP4 data penduduk potensial pemilih pilkada kepada KPU. Itu menjadi salah satu sumber untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih. Nanti setelah disiapkan oleh KPU Pusat akan kami turunkan kepada KPU Provinsi dan diturunkan ke kabupaten kota sebagai bahan untuk pemutakhiran data pemilih. Nah, teman-teman PPK PPS yang terbentuk nanti tugas awalnya diantaranya adalah membantu KPU Kabupaten Kota untuk pemutakhiran data pemilih untuk keperluan pemilihan gubernur dan bupati wali kota di daerahnya masing-masing. Pada kesempatan itu kami mohon partisipasi warga masyarakat di Sumatera Selatan ini yang juga berada di kabupaten kota untuk menjadi bagian, berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu untuk PPS, karena pendaftarannya juga baru akan dilaksanakan. Tapi untuk PPK sudah tahapannya sudah mulai tes tertulis dan nanti pada saatnya petugas pemutakhiran data pemilih dan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertugas di TPS. Selain itu juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih juga menjadi penting karena kegiatan ini digunakan sebagai bahan untuk penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap. Itu sebagai bentuk jaminan bahwa warga dapat menggunakan hak pilih itu kalau terdaftar di daftar pemilih. Sehingga ini betul-betul kegiatan pemilihan gubernur atau pilkada ini sebagai bentuk penghijauan tahan atau perwujudan dari demokrasi yang pada prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu kami berharap masyarakat di Sumatera Selatan antusias berpartisipasi aktif dalam kegiatan
pilkada serentak di Sumatera Selatan ini. Yang kedua, nanti teman-teman PPK, PPS juga akan ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual dalam hal ada warga negara yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Apakah itu mendaftar sebagai calon gubernur, wakil gubernur, ataukah mendaftar sebagai calon bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota lewat jalur perseorangan, tidak melalui jalur partai politik. Itu salah satu persyaratannya adalah mengumpulkan dukungan dalam jumlah tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerahnya masing-masing. Disampaikan pada KPU, setelah kemudian melalui proses verifikasi administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat, akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Yang itu nanti petugas-petugas di lapangan kita diantara teman-teman PPK dan PPS. Ini kegiatan secara maraton berjalan setelah kita bersama-sama melaksanakan pemilu tahun 2024 yang coblosannya kita laksanakan serentak 14 Februari 2024 yang lalu, dan tahapan pemilu sebenarnya belum selesai betul karena setelah kemarin kita menetapkan hasil pemilu pada tanggal 20 Maret 2024 dalam arti hasil pemilu dalam arti perolehan suara secara nasional, kemudian dilanjutkan dengan sengketa hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita ketahui sudah diputuskan, dan kemudian sudah ada kegiatan penetapan calon presiden wakil presiden terpilih yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, dan sidang sengketa hasil pemilu itu juga masih dilanjutkan untuk pemilu jenis pemilu DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan pemilu DPD. Di tengah-tengah kita menghadapi sengketa, KPU menghadapi sengketa itu, tahapan pilkada sudah dimulai. Oleh karena itu KPU menyadari bahwa tidak mungkin KPU bekerja sendirian. KPU harus berkolaborasi, bekerja sama, berkoordinasi dengan berbagai macam pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam ini dipimpin Bapak Pejabat Gubernur, yang diantaranya memberikan dukungan untuk pembiayaan pilkada. Sebagaimana kita ketahui, pilkada ini dibiayai dengan menggunakan APBD. Dan kebetulan waktu itu saya hadir sendiri bersama Pak PJ Gubernur untuk menerima NPHD untuk KPU Provinsi dan juga dari masing-masing bupati wali kota di 19 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kebutuhan atau keperluan pembiayaan pilkada yang bersumber dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota boleh dikatakan sudah terpenuhi semua. NPHD atau nota hibah dana pilkada dari APBD kepada KPU. Demikian juga dukungan masyarakat, pimpinan partai politik, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, TNI, para penegak hukum, kejaksaan, pengadilan tinggi, dan juga tentu saja teman-teman jurnalis menjadi sesuatu yang penting, karena informasi begini-begini ini nggak mungkin tersebar ke masyarakat tanpa bantuan teman-teman jurnalis melalui pemberitaan di media masing-masing. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan KPU sebagai lembaga layanan yang bekerja keras sekuat tenaga untuk memberikan layanan yang terbaik untuk dua pihak, yaitu pertama pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih, dan kemudian kedua kepada peserta pemilu atau peserta pilkada untuk dapat berkontestasi dalam pilkada nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begitu ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Silakan diikuti proses peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 atas nama KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak foto Pak. Yang depan, yang depan. Yang depan. Izin Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. KPU melayani, izin Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.